Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita masuk tentang teks diskusi. Yang sebelumnya udah kita bahas beberapa hal di Google Meet. Nah, ada yang tahu apa itu diskusi? Coba jawab dalam hati. Apa itu diskusi? Nah, udah tahu? Nah, diskusi itu pernah nggak kalian itu melakukan komentar, menyampaikan pendapat di kelas, kemudian menanggapi sesuatu dengan orang lain? Nah, itu juga salah satu jenis diskusi. Tapi bukan diskusi yang seperti ini yang akan kita bahas di materi kali ini. Nah, materi kali ini bentuk diskusi yang akan kita bahas itu seperti kegiatan diskusi bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, diskusi adalah interaksi komunikasi antara dua pihak individu ke individu yang lain atau dalam kelompok untuk mencapai suatu kesepakatan terbaik atau solusi dari sebuah masalah. Jadi intinya ada satu individu atau kelompok berkomunikasi mencari solusi. Nah, kalau teks diskusi adalah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, satu pro dan satu kontra. Ada yang mendukung, ada yang menentang, yang menyebabkan kedua belah pihak harus membicarakan satu sama lain. Nah, ciri-ciri teks diskusi itu yang pertama, struktur teks diskusi terdiri atas isu, argumen menentang dan argumen pendukung atau pro dan kontra tadi, serta simpulan atau rekomendasi. Kemudian bersifat informatif dan argumentatif. Jadi maksudnya bersifat informasi dan bersifat argumen, yaitu dapat dipertanggungjawabkan, mengandung verba material, relasional dan mental secara proporsional. Memanfaatkan konjungsi yang menunjukkan kontras seperti kata namun, tetapi, namun demikian, di pihak lain, sebaliknya, sebagainya untuk mempertentang kedua gagasan yang berlawanan. Jadi harus menggunakan kata-kata pendukung seperti itu. Dan menggunakan fasilitas pembangun opini atau rekomendasi. Nah, seperti itu dia ya nak, ciri-ciri teks diskusi. Jadi dia tadi ada 5 strukturnya. Kemudian tujuan teks diskusi yaitu mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. Sedangkan seminar adalah pertemuan khusus yang dilaksanakan secara sistematis dan menjunjung nilai akademis yang bertujuan untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu. Itu dia, itu adalah diskusi seminar. Jadi seminar itu, nah seperti yang ada di gambar ini adalah salah satu jenis diskusi, tapi namanya diskusi seminar. Mungkin untuk umur seperti kalian belum melakukan bentuk diskusi yang seperti ini. Ini dilakukan biasanya untuk kakak-kakak mahasiswa atau pejabat pemerintahan. Kemudian ada simposium, yaitu serangkaian pidato atau ceramah pendek di depan peserta dari seorang pemimpin yang didiskusikan bersama-sama dan menarik kesimpulan terbaik dari hasil diskusi tersebut. Jadi salah satu juga ada namanya diskusi simposium, yaitu pidato pendek. Kemudian ada namanya diskusi panel. Diskusi panel merupakan forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang saling berhadapan. Setiap kelompok sudah mempersiapkan materi, pendapat, dan alat bukti mengenai suatu topik masalah yang akan dibawakan untuk didiskusikan. Jadi dia sudah punya bukti dan alasan untuk memperkuat argumennya tadi di dalam diskusi. Kemudian ada diskusi kongres, pertemuan besar para wakil organisasi, baik organisasi politik, sosial, ataupun keprofesian. Contohnya profesi dokter, arsitek, seniman, dan lain-lain, untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan terhadap suatu topik permasalahan yang harus diambil jalan keluarnya. Ini contohnya nih anggota DPR, itu kan, DPRD, rapat MPR, itu namanya kongres.
Nah, itu dia salah satu jenis diskusi. Ini sudah kita masuk selanjutnya, yaitu tentang muktamar. Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi yang diadakan oleh pemimpin pusat dalam sebuah organisasi. Pertemuan ini akan dihadiri oleh para wakil organisasi untuk mengambil keputusan mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi bersama. Nah, ada namanya diskusi lokakarya, yaitu pertemuan yang dilaksanakan oleh para bidang tertentu. Kemudian diskusi konferensi. Nah, ini dia, yaitu rapat atau pertemuan untuk saling berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Ada pernah dengar konferensi pers? Nah, seperti inilah dia. Nah, gambarannya juga seperti ini, dilakukan oleh orang-orang besar. Jadi untuk anak-anak SMP, diskusinya tidak seperti beberapa jenis diskusi yang ada di dalam video ini. Ini hanya jenis-jenisnya saja. Nah, itu dia tadi adalah jenis, ciri, dan pengertian dari teks diskusi. Terima kasih.